operasi ini melibatkan 16 orang atau lebih. Itu menemukan seenggaknya 16 orang sampai saat ini. Belum termasuk aktor intelektualnya, pimpinan dan anggota yang saya hormati. Satu rangkaian upaya tindakan yang sistematis, yang dalam bahasa kami kemudian menggunakan terminologi operasi intelijen. Misteri 16 sosok pengintai Andri Yunus. Kontras duga ada aktor intelektual di balik penyiraman. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menduga kasus penyiraman air keras terhadap aktivisnya, Andri Yunus, merupakan bagian dari operasi intelijen yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya telah mencurigai adanya pola terstruktur dalam peristiwa tersebut. Hal itu diungkapkan dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR di Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 31 Maret tahun 2026. Menurut Dimas, hasil penelusuran tim advokasi demokrasi menunjukkan bahwa operasi tersebut melibatkan sedikitnya 16 orang, dan jumlah itu belum termasuk aktor intelektual di balik kejadian. Temuan tersebut didasarkan pada rekonstruksi kejadian melalui analisis CCTV serta pengumpulan alat bukti menggunakan teknologi intelijen terbuka open source intelligence. Kami menemukan dari semua rangkaian konstruksi-rekonstruksi, hasil penelusuran CCTV, pencarian alat bukti menggunakan sejumlah perangkat open source intelligence atau intelijen terbuka, menemukan seenggaknya 16 orang terduga pelaku penyiraman air keras sampai saat ini, dan belum termasuk aktor intelektualnya, ujarnya, mengutip laman YouTube Kompas TV. Dari hasil investigasi tersebut, Kontras menilai serangan ini bukan tindakan spontan, melainkan bagian dari rangkaian operasi yang dirancang secara sistematis. Dalam laporan yang juga disinggung oleh media, operasi ini disebut memiliki sandi, sadang. Disebutkan bahwa operasi tersebut diawali dengan tahap perencanaan, penguntitan, hingga pemantauan terhadap korban. Tak hanya Andri Yunus, Kontras juga mengungkap adanya indikasi target lain dalam operasi tersebut, meskipun belum dirinci lebih lanjut. Tidak hanya ke Andri Yunus, dari informasi yang kami terima juga ada beberapa target operasi, imbuhnya. Dalam kesempatan itu Koordinator Dimas juga menyampaikan kekecewaan setelah mengetahui kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus dialihkan ke Puspom TNI. Ia menilai kepolisian seharusnya tetap berwenang menangani perkara tersebut, meskipun pelaku diduga berasal dari kalangan TNI. Menurutnya, dalam KUHP yang baru tidak ada ketentuan yang melarang polisi menyelidiki kasus yang melibatkan anggota militer. Saya cukup kecewa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum bahwa kasus ini sudah dilimpahkan di Puspom, padahal secara prosedur legal formal tidak ada satu pasal pun di KUHP yang baru yang bisa melakukan pelimpahan terhadap penyidik yang bukan dari PPSN. Jadi nanti kita bisa dialog soal itu, kata Dimas. Dimas juga mengingatkan adanya potensi penyimpangan dalam penegakan hukum jika kasus tersebut sepenuhnya ditangani oleh pihak militer. Ia pun meminta DPR mendorong kepolisian agar tetap mengusut perkara tersebut secara terbuka. Selain itu, ia menyoroti bahwa sejak POM TNI mengidentifikasi 4 terduga pelaku pada tanggal 19 Maret, belum ada pengungkapan identitas maupun wajah para pelaku kepada publik. Karena semenjak POM TNI melakukan identifikasi 4 terduga pelaku pada hari Kamis, tanggal 19 Maret, belum ada perilisan wajah atau identitas dari pelaku, ujarnya.